Ya pemirsa, untuk melihat secara langsung informasi bagaimana kronologisnya, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, Felicia Amelinda yang berada di rumah orang tua Saidan Daila yang akan melaporkannya untuk Anda. Felicia, silakan. Ya, Ana Celia dan juga pemirsa, benar sekali bahwa salah satu siswa dari SMA Negeri 61 Jakarta Timur bernama Saidah Nailatur Rahman ini telah dinyatakan hilang setelah 3 hari siswa SMA berusia 15 tahun tersebut tidak pulang ke rumah. Dan menurut informasi atau keterangan yang kami dapatkan dari sang ibunda, Ibu Fatiro Saidin, ini mengatakan bahwa Naila sendiri ini berangkat ke sekolah seperti biasa pada hari Selasa yang lalu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan transportasi umum angkot Jaklingko nomor 42 yang mana ini jurusan Pondok Kelapa, Kampung Melayu. Dan pihak keluarga, orang tua dari Naila sendiri ini sudah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Dan saat ini pemirsa, tim TV One sudah berada di kediaman dari Naila yang berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Yang mana tadi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, ini sebelum dilangsungkannya sholat Jumat, pihak keluarga telah melakukan doa bersama dengan para tetangga untuk mendoakan keselamatan dari Naila sendiri dan semoga memang Naila dapat pulang kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat dan juga selamat. Dan saat ini sudah bergabung bersama saya kedua orang tua dari Naila sendiri, yakni ada Bapak Andri dan juga Ibu Fatiro. Selamat siang Pak Andri dan juga Bu Fatiro. Siang. Oke, baik Pak Andri dan juga Bu Fatiro, sebelumnya mungkin bisa diceritakan kapan terakhir ketemu Naila, kemudian juga kronologinya pada saat itu seperti apa? Jadi pada tanggal 4 Juni hari Selasa ya, seperti biasa aktivitas sehari-hari, Nela berangkat ke sekolah jam 5.35 lah ya dari rumah. Jadi kami bekalin nasi goreng, ya biasalah bekal anak sekolah gitu. Nah pada saat itu Naila menggunakan seragam batik sekolah SMA 61, berjilbab dengan warna putih, kemudian roknya putih, terus membawa ransel hitam dengan motif bintik-bintik putih berisi laptop gitu ya, dan mungkin juga buku-buku yang diperlukan gitu. Setiap hari memang Naila sebelum berangkat pasti izin kita dan salim ya, kedua orang tua itu emang tipikalnya Naila begitu, selalu pamit dengan salim sebelum keluar rumah gitu. Jadi diperkirakan naik Jaklingko, di mana setiap hari juga menggunakan transportasi Jaklingko sebelum beralih ke ojek online. Sekira pukul 5.45 mendapatkan Jaklingko tersebut. Nah, sepengetahuan kami juga ketika Naila menggunakan Jaklingko tersebut, security komplek kami melihatnya gitu. Setelah belajar, selama proses belajar atau waktu belajar di sekolah, memang saya tidak melakukan komunikasi lihat WhatsApp atau telepon langsung, karena ya emang itu tidak biasa dilakukan kecuali ada hal-hal yang mendesak. Misalnya Nela merasakan kurang sehat, dia lebih dulu memberitahukan ke saya, atau mungkin ada agenda tambahan, dia akan pulang terlambat nantinya, jadi dia memberitahu gitu. Seringnya saya menghubungi Nela di setiap harinya kalau dia belajar di sekolah, sekira pukul jam 4 sore atau setengah 5 ketika saya udah aktivitas di kantor sudah tidak padat ya, atau ketika udah jam pulang kantor. Nah pada saat itu di hari Selasa itu saya hubungi Naila sekitar setengah 5, sudah pulang kantor, perjalanan ke rumah. Saya menghubungi Naila untuk memastikan Naila sudah sampai di rumah apa belum melalui WhatsApp.
Namun tidak seperti biasanya, WhatsApp itu statusnya cuma checklist satu dan tidak ada respon. Kemudian saya coba hubungin WhatsApp call atau dengan telepon langsung ya, tidak melalui WhatsApp, itu pun tidak ada respon. Artinya sepertinya tidak aktif. Jadi ponselnya tidak aktif gitu. Saya berpikir, oh ini baterainya habis gitu kan, mati, atau mungkin dianya tidur, handphonenya dimatiin gitu kan. Jadi ya saya tidak ada firasat apapun lah gitu ya, ya biasa aja gitu. Setelah sekira jam 6 kurang seperempat lah saya biasanya, atau jam 6 sudah sampai di rumah, namun tidak mendapatkan Naila di rumah. Terus saya bertanya-tanya sih, ini kan udah selesai ujian ya, harusnya kan dia bisa pulang lebih cepat dari biasanya gitu, tapi kok belum pulang gitu. Tapi saya mungkin ada tambahan yang lain, kegiatan yang lain itu, terutama yang sekarang sedang dia ikutin adalah di kepengurusan OSIS di SMA 61. Jadi saya pikir sebentar lagi mungkin ya pulang, atau setidaknya pas maghrib gitu. Sampai dengan maghrib, terus saya sudah selesai sholat, tapi Nala tidak muncul juga. Jadi setelah saya melakukan ibadah sholat sekira jam 6 kurang 25, saya berinisiatif untuk menghubungi ibu guru wali kelas untuk memastikan apakah di sekolah ada kegiatan selain belajar mengajar di luar jam belajar gitu ya, sehingga atau kegiatan OSIS atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait proyek-proyek siswa gitu ya, sehingga saya bisa memastikan berarti Naila masih di sekolah gitu kan. Dan saya juga beritahu bahwa Naila sampai saat saya hubungi ibu guru belum pulang, kemudian handphonenya statusnya mati gitu, tapi tidak langsung mendapatkan respon dari bu guru. Saya tunggu sekira 10 menitan setelah saya berkirim WhatsApp untuk mempertanyakan itu, karena tidak ada jawaban, tapi saya sudah gelisah ya. Saya menghubungin salah satu orang tua murid di kelas yang sama gitu. Saya menanyakan apakah putranya itu sudah pulang atau masih di sekolah, ada kegiatan lain gitu kan. Karena Naila kok jam segini belum pulang, tidak seperti biasanya gitu, mohon infonya mah gitu kan. Nah, si mama bilang, oh iya, Dava itu sedang ada di rumahnya Raihan bersama teman yang lain untuk diskusi tentang OSIS. Coba mama tanyakan aja gitu langsung, apakah itu juga bersama Naila gitu. Tapi karena saya tidak mempunyai nomor WhatsApp-nya putranya mama gitu, saya minta di-share nomornya. Kemudian saya menghubungin Dava. Saya menanyakan Dava, apakah Dava bareng sama Naila saat ini gitu, apa ikut diskusi gitu. Terus dia bilang, tante, Naila tidak bareng kami gitu, dan dari pagi kita nggak melihat Naila nggak ke sekolah. Saya langsung shock dan udah lemes aja ya, udah berpikirannya macam-macam gitu. Tapi saya masih berharap Naila malam itu tetap pulang gitu kan. Masih mungkin memang ada kegiatan yang lain di luar kegiatan OSIS gitu. Masih berpikir positif seperti itu. Dan saya lihat di status WhatsApp saya dengan Ibu Walas masih belum direspon. Saya kemudian menanyakan ke ibu guru yang BK gitu. Jadi dari situ saya terkonfirmasi memang Naila pada tanggal 4 tersebut tidak masuk sekolah, dan tidak masuknya itu sama bu gurunya dikira kurang sehat gitu, jadi memang nggak ke sekolah. Dan
pihak sekolah atau pihak teman-temannya juga tidak menanyakan sih kenapa gitu Nela nggak datang gitu kan. Jadi saya bingung, aduh kemana lagi nih ya. Terus saya berpikir apakah Naila juga masih ada kegiatan atau pertemuan dengan teman-teman di sekolah sebelumnya, karena Naila sebelumnya di SMA Negeri 50. Kemudian saya menghubungi salah satu orang tua di SMA 50 di kelas 10 ya gitu. Saya mencoba menanyakan apakah melihat Naila pada tadi pagi sampai siang gitu. Jadi saya ingin mendapat informasi dari putra-putrinya gitu kan. Terus kemudian saya mendapatkan informasi dari putranya yang orang tuanya saya hubungi itu menyatakan bahwa sepanjang hari itu tidak sama sekali bertemu dengan Naila gitu. Ya saya makin panik aja gitu ya, makin khawatir nggak karuan gitu. Terus ya udah Ma, terima kasih gitu kan. Tapi saya tidak putus asa, dalam arti tidak ya udah diem manis gitu kan, nggak. Saya langsung minta tolong ayahnya, ya coba ke manajemen Jaklingko di poolnya di Pondok Kelapa Village, telusuri siapa tahu memang ada driver yang kebetulan masih mengingat membawa penumpang, siapa tahu masih ingat penumpang siswa sekolah yang tujuannya memang area Pondok Kelapa ke arah BKT ya, atau jurusan ke Kampung Melayu gitu. Itu sekira pukul jam 9 ya, 9 malam gitu. 9 malam, tapi kemudian balik ternyata kalau mendapatkan rekaman CCTV dan lain sebagainya atau data-data itu kan memerlukan laporan dari pihak kepolisian. Nah, dari situ ya kita nggak santai-santai aja langsung bergerak ke kantor polisi di polisi sektor Durensawit gitu ya. Ayahnya yang berangkat sama kakaknya, sementara saya juga hanya berdoa aja Mbak, berdoa aja semoga keselamatan untuk Naila tetap terjaga gitu ya. Di sektor kepolisian sektor Durensawit menerima laporan, namun disarankan untuk melaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur di Jatinegara karena skupnya lebih luas kalau laporannya ke sana. Sempat pulang dulu ke rumah, nyiapin dokumen yang diperlukan lagi gitu ya untuk administrasi, kemudian berangkat lagi. Diterima di sana sekitar pukul jam 10 ya, 10. Namun oleh petugas diinformasikan kalau pelaporan kurang dari 1/24 jam tidak bisa diproses saat itu, sehingga disarankan untuk kembali lagi besok paginya di hari Rabu gitu. Ya sudah, balik lagi ke rumah. Setelah itu kita sepanjang 9-10 tetap ada komunikasi dengan teman-teman Naila yang aktif di OSIS gitu. Nah, ada salah satu dari teman Naila itu yang berusaha melacak lokasi di mana ponsel Naila aktif gitu kan. Kemudian diketahui bahwa ponsel Naila aktif itu sekitar pukul 9 sekian lah pagi itu berada di GOR Kota Bekasi, Gedung Olahraga Kota Bekasi. Makanya kemudian teman-teman Naila berinisiatif untuk langsung survei ke sana gitu. Ya saya juga memang minta tolong kalau memang nggak keberatan ya silahkan adik-adik ke sana gitu kan. Tapi di sana kan karena udah malam ya, jadi lingkungannya udah gelap, nggak, kondisinya sepi gitu, sehingga itu menunggu dan memantau sampai sekira jam 1 dini hari gitu.
Karena tidak ada hasil, kita minta sudahlah pulang saja ya, karena sudah larut gitu. Besok kita coba lagi ke sana gitu, siapa tahu kalau memang Naila memang posisinya masih sekitar situ, mudah-mudahan bisa ditemukan gitu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ananda Naila sendiri ini sedang ada masalah mungkin di keluarga, atau mungkin ada masalah sebelumnya dengan teman-temannya ini? Apakah Ananda Naila ini cerita gitu atau seperti apa, Bu? Kalau di keluarga sih kita merasakan tidak ada problem ya, hubungan keluar ayah bunda ke Naila, terus kemudian dengan kakak gitu. Saya juga sempat nanyain kakak yang pertama, sudah ada problem ya, tidak ada maksudnya marah atau apa atau bertengkar, itu nggak ada. Cuman memang beberapa minggu sebelumnya Naila pernah mengeluhkan bahwa dia capek dengan aktivitas di sekolah yang cukup padat gitu. Itu aja sih. Terus saya bilang, ya kalau memang capek kamu tidak perlu banyak aktivitas eskul gitu, cukup pilih salah satu mana yang kira-kira kamu nyaman di situ gitu. Ini memang Naila itu cukup aktif ya di Rohis, kemudian juga dia ditugasin di media dan informasi. Jadi kadang-kadang dia diminta untuk mendesain yang dipublikasikan, mengedit video gitu, seperti itu. Ditambah lagi terakhir itu 2 bulan terakhir dengan kepengurusan OSIS yang baru. Jadi mungkin itu yang membuat dia merasakan capek. Jadi kalau konflik dengan teman-temannya memang saya tidak bisa memastikan, karena Naila juga nggak pernah cerita bagaimana hubungan dengan teman-temannya gitu. Siapa yang kira-kira sangat dekat, yang kira-kira Naila nyaman untuk berbagi cerita, itu tidak pernah share gitu. Oke, Ibu, terakhir nih Bu ya, untuk Ibu dan Bapak. Seandainya Naila di luar sana lagi nonton Ibu dan Bapak sekarang, apa yang mau Ibu dan Bapak sampaikan? Mungkin dari Ibu dulu. Yang jelas, karena udah berapa hari Naila gak ke rumah, pasti kita sangat berharap Naila cepat pulang, dan berharap dia kondisinya tetap sehat, tetap selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari segala gangguan maupun bahaya buat fisiknya dia ya. Intinya dengan siapapun misalnya sekarang dia berada, mudah-mudahan adalah orang yang bisa melindungi dia gitu. Dan saya minta, kalaupun Naila melihat atau membaca media tentang tidak pulangnya Naila, Bunda berharap banget Naila pulang nak, segera. Ayah dan Bunda dan kakak-kakak menunggu banget gitu. Kalaupun sekarang Naila kondisinya bingung, karena mungkin bisa jadi labil atau kesadarannya mungkin pasti belum normal. Setidaknya Allah segera memberikan petunjuk ya, memberikan arah pulang gitu. Dan kalaupun dia sudah sadar dengan kondisi saat sekarang tapi tidak punya biaya, tolong siapapun kamu yang temuin di situ, mintalah tolong, minta antar itu, kasih tahu alamat rumah gitu. Jangan ragu dan pastikan kamu harus kembali ke rumah gitu. Jangan ragu kalau misalnya takut dia, karena misalnya laptop yang dia bawa hilang, nggak usah dipedulikan, karena ayah, bunda, dan kakak sangat menunggu, meskipun mungkin dia tidak bisa membawa lagi
peralatan sekolahnya yang mungkin yang dia khawatirkan akan mendapat marah gitu ya kalau nggak kembali, nggak dibawa pulang, itu dikesampingkan. Jadi yang ayah bunda harapkan Naila tetap kembali ke rumah dalam keadaan sehat, segera. Alamin. Untuk Bapak sendiri mungkin? Ya, saya berharap Naila segera pulang. Ya kalau mereka menganggap kami salah, kami minta maaf. Yang penting nanti Naila pulang, nanti kita bicarakan Naila maunya kayak apa sekolahnya. Ya, kami khawatir ya. Dia kan anak perempuan, tidur di luar gimana. Jadi sekali lagi saya berharap dia pulang. Nggak usah takut, kami tidak akan kalau pulang nanti takut di mana, nggak usah takut, yang penting pulang saja. Itu tadi kalau hilang apa, nggak usah peduli, yang penting pulang saja. Dan dia maunya kayak apa nanti kita diskusikan, gitu aja. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Fatiroh dan juga Pak Andri. Semoga kami di sini juga berdoa semoga Naila bisa pulang dengan cepat dan juga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya, Pak. Ya. Baik pemirsa, itu dia sedikit perbincangan dengan ibunda dan juga ayahanda dari Naila sendiri. Di sini pihak keluarga dan juga kami berharap dan selalu berdoa untuk kesehatan dan juga keselamatan Naila. Semoga dimanapun Naila berada, Allah selalu melindungi Naila. Demikian Celia dan juga Ana, kembali kepada Anda di studio. Ya Felicia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali.